Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang partikel dasar penyusun atom. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang perkembangan teori atom, di mana kemarin saya sudah menjelaskan atom itu apa, kemudian atom itu terdiri dari apa saja. Begitu kan, masih pada ingat tidak? Kemudian perkembangan teori atom itu ada berapa? Nah, diingat-ingat ya, perkembangan teori atom itu ada 5 ya kemarin. Nah, apa saja coba? Nah, iya benar sekali, 5 itu ada teori atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, dan juga mekanika kuantum. Nah, kemudian atom itu apa sih kemarin? Nah, ini dia ya, atom itu merupakan partikel-partikel kecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Dimana kemarin saya menjelaskan bahwa ketika saya mempunyai sebuah kapur, nah saya iris tipis begitu kan, kayak menjadi serbuk gitu ya. Kalau saya iris tipis, kemudian serbuknya itu mau saya iris-iris lagi, oh masih bisa. Nah, kemudian mau saya iris lagi, oh kok sudah tidak bisa. Nah, yang sudah tidak bisa itulah yang dikatakan atom, di mana atom tadi itu bahwa partikel-partikel kecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi, begitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada struktur atom. Nah, ini dia yang kemarin. Nah, jadi struktur atom itu ada 3. Nah, yang pertama ada proton, elektron, dan juga neutron, di mana proton di sini dapat kita lihat bahwa dia yang bermuatan positif. Jadi proton itu merupakan bagian dari atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron itu bagian dari atom yang bermuatan negatif. Kemudian yang neutron itu yang tidak bermuatan atau bermuatan netral, gitu ya. Masih ingat kan yang kemarin? Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke lambang unsur. Ini dia ada lambang dari atom ya. Nah, jadi lambang dari atom biasanya itu ditulis dengan X, kemudian di sebelah kiri atas itu dilambangkan A, yang bawah itu Z, di mana X A Z gitu ya. Nah, di mana X itu merupakan lambang atom atau lambang unsurnya. Misalnya C atau karbon begitu ya. Nah, itu diibaratkan dengan X gitu ya. Nah, kemudian A itu merupakan massa atom. Diingat-ingat, A itu massa atom. Nah, massa atom berarti A begitu ya, atau yang ada di atas gitu. Nah, kalau Z itu merupakan nomor atom. Nah, Z itu yang di bawah ya. Jadi kalau yang di bawah itu nomor atom, yang di atas itu massa atom. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu yang atas ya, yang A gitu ya. Nah, massa atom. Massa atom itu bisa dicari dari jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ya. Ketika kita mengetahui jumlah proton dan jumlah neutron, maka kita juga akan mengetahui massa atomnya. Nah, begitu sebaliknya, ketika kita mengetahui massa atom, kita bisa mengetahui jumlah proton dan jumlah neutronnya. Karena massa atom itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Begitu ya. Nah, kemudian yang bagian bawah kita bahas, yang Z ya. Z itu merupakan nomor atom, di mana nomor atom itu bisa dikatakan bahwa atau sama dengan Z itu sama dengan nomor atom. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Diingat-ingat ya, nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Kemudian sama dengan lagi dengan jumlah elektron. Jadi, nomor atom itu bisa dikatakan bahwa dia itu sama dengan proton atau jumlah proton, kemudian sama dengan jumlah elektron gitu ya. Nah, ketika kita mengetahui misalnya C memiliki nomor atom 7 misal ya, kemudian massa atom 12, nah berarti jumlah protonnya berapa? Jumlah protonnya juga 7. Jumlah elektronnya berapa? Ya 7, karena nomor atomnya itu tadi 7. Berarti jumlah protonnya akan 7. Jumlah elektronnya juga akan
7. Sedangkan yang massa atom tadi berapa? Nah, massa atom tadi 12. Berarti protonnya tadi berapa ya? Kalau massa atom 12 berarti bisa dicari dari jumlah proton tambah jumlah neutron. Nah, jumlah protonnya kan kita ketahui tadi 7. Nah, neutronnya tidak diketahui. Kemudian massa atomnya diketahui. Nah, bagaimana cara mencari neutron? Berarti bisa kita cari dari massa atom dikurangi jumlah proton. Itu akan menghasilkan jumlah neutron, gitu ya. Nah, ini dia ada contohnya, misalnya kalium. Nah, kalium yang memiliki nomor atom 19 dan juga massa atom 39. Maka berapakah nomor atom, massa atom, proton, elektron, dan neutronnya? Nah, nomor atomnya akan 19. Nah, yang bagian bawah itu ya, kita bisa lihat dari yang bagian bawah itu K, 19. Kemudian massa atomnya berapa? 39. Karena diketahui kan, itu yang bagian atas 39. Diingat-ingat, nomor atom yang bawah, massa atom yang atas, oke? Nomor atom Z, massa atom A. Begitu ya. Kemudian yang proton. Protonnya berapa? Oh, proton tadi sama dengan jumlah atom, berarti protonnya 19 juga. Elektronnya berapa? Oh, elektronnya sama dengan nomor atom sama dengan proton, berarti sama-sama 19. Jadi nomor atom, proton, elektron itu akan menghasilkan 19 karena dia itu sama gitu ya. Kemudian yang neutron. Neutron tadi apa rumusnya? Massa atom dikurangi jumlah proton. Oke, jadi neutron itu massa atom dikurangi jumlah proton. Jadi 39 dikurangi 19, maka jumlah neutronnya 20. Paham ya? Oke, jadi di sini kan tadi dikatakan bahwa jumlah proton sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atom. Nah, perlu diingat nih, yang bagian jumlah elektron. Nah, jumlah elektron dikatakan sama dengan jumlah proton jika dia itu bermuatan netral, seperti ini ya, K gitu. Beda lagi kalau dia memiliki muatan positif maupun negatif. Nah, misalnya ada K plus gitu ya. Nah, berarti dia bermuatan positif. Nah, ketika bermuatan positif, maka elektronnya itu akan melepas gitu, akan melepas satu elektron. Jadi elektronnya akan berkurang. Jadi jumlah elektronnya nanti tidak akan 19 jika K memiliki muatan positif. Begitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau K itu bermuatan negatif, dia akan menerima elektron karena dia itu kekurangan elektron, begitu ya. Jadi ketika sebuah atom itu memiliki muatan positif maupun negatif, maka jumlah atomnya itu maka jumlah elektronnya itu akan berkurang ataupun bertambah, begitu ya, akan menerima atau melepaskan, begitu ya. Nah, jika bermuatan positif, dia akan melepaskan elektron. Tetapi jika muatannya negatif, maka atomnya itu akan menerima elektron. Paham ya sampai sini? Ini dia ada contohnya. Nah, misalnya yang nomor 1 yang tidak bermuatan atau bermuatan netral nih, silikon. Nah, silikon ini mempunyai nomor atom 14, kemudian massa atom 28. Nah, terus jumlah proton, neutron, dan elektronnya berapa? Nah, proton dari yang bagian bawah 14. Oke, benar. Kemudian neutron dari mana? Dari massa atom dikurangi nomor atom, atas kurangi bawah, berarti 14 juga. Elektronnya berapa? Kalau tidak bermuatan, itu elektronnya dari jumlah protonnya atau jumlah nomor atau dari nomor atomnya, begitu ya. Sama-sama 14 proton dan elektronnya. Nah, kita berpindah ke nomor 2. Nomor 2 nih ada Ca2+, begitu ya. Nah, ini dia. Ca memiliki muatan 2+, maka dia akan melepaskan 2 elektron, begitu ya. Kalau dia Ca+, maka dia akan melepaskan 1 elektron. Oke. Nah, ketika Ca2+
itu memiliki nomor atom 20 dan juga memiliki massa atom 40, maka protonnya berapa? Nah, protonnya akan tetap 20. Oke. Kalau neutronnya berapa? Neutronnya juga sama, berasal dari massa atom dikurangi nomor atom. Berarti 40 dikurangi 20 yaitu 20. Sedangkan yang elektron itu akan berbeda dari jumlah proton. Kenapa? Karena dia memiliki muatan 2+. Ingat ya, ketika dia memiliki muatan 2+, maka dia akan melepaskan elektron. Nah, ketika melepaskan elektron, jadi elektronnya itu akan berkurang. Dimana kita mencari elektronnya bagaimana kok bisa ketemu 18? Nah, dari 20 dikurangi 2. 2-nya dari mana? Dari muatan positif tadi. Dari muatan 2+ tadi. Begitu ya. Nah, jadi bisa kita ibaratkan, misal ada positif, berarti nanti elektronnya akan dikurangi, begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau dia negatif, maka elektronnya akan bertambah atau ditambah dengan muatan, gitu ya. Nah, ini dia, kita lihat nomor 3. Nah, ini dia ada contoh yang negatif. Ini ada yang negatif, ini ada atom Cl-. Nah, Cl- ini memiliki nomor atom 17, kemudian massa atomnya 35. Nah, jadi protonnya tetap 17, kemudian neutronnya dari massa atom dikurangi nomor atom, yaitu 35 dikurangi 17, maka hasilnya 18. Jadi jumlah neutronnya 18. Untuk elektronnya berapa? Oh, kalau Cl- berarti -1. Jadi elektronnya dari nomor atom 17 ditambah 1 karena muatannya ya. Itu dikatakan -1 gitu ya. Jadi kalau ada tanda di seperti Cl- atau K+ gitu ya. Nah, dia itu memiliki muatan 1 begitu ya. Kalau doang gitu tulisnya, berarti dia itu -1. Kalau K+ gitu misal, nah berarti K itu memiliki muatan 1, yaitu +1, karena +1 maupun -1 itu tidak ditulis angka satunya, hanya ditulis tandanya atau lambang positif atau negatifnya saja. Beda lagi kalau sudah angka 2, 3, maka akan ditulis 2+, 3+, atau 2-, 3-, gitu ya. Diingat-ingat kalau 1 itu tidak ditulis. Nah, jadi elektronnya itu 17 ditambah 1 karena memiliki muatan 1 tadi. Jadi elektronnya 18. Paham ya? Oke, kita lanjut ke isotop, isobar, dan juga isoton. Nah, jadi kita akan membahas 3 istilah itu ya. Dimana isotop itu merupakan unsur-unsur yang mempunyai nomor atom yang sama. Nah, ingat-ingat isotop itu yang memiliki nomor atom yang sama. Tadi nomor atom yang bagian mana? Iya, benar sekali. Nomor atom itu yang bagian bawah atau Z. Begitu ya. Nah, ini dia ada contohnya. Isotop itu memiliki nomor atom 8. Dimana contohnya itu ada oksigen dengan nomor atom 8, kemudian massa atomnya 16, yang satu nomor atomnya juga 8, tetapi massa atomnya berbeda gitu ya. Jadi isotop itu memiliki nomor atom yang sama atau bagian bawahnya sama, kemudian massa atomnya berbeda atau yang bagian atasnya itu berbeda. Diingat-ingat ya. Isotop itu yang memiliki nomor atom yang sama. Nah, kemudian ada isobar. Nah, isobar itu unsur-unsur yang mempunyai nomor massa yang sama. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau isotop itu yang bagian bawah, kalau isobar yang atas atau yang bagian massa atom. Nah, jadi isobar itu mempunyai massa atom yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Paham ya? Kebalikan dari isotop begitu ya. Kalau isotop bawah sama, atas beda. Kalau isobar atas sama, bawah berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada isoton.
Kalau isoton itu unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Tadi jumlah neutron bagaimana cara mencarinya? Nah, iya benar sekali. Neutron itu bisa kita cari dari massa atom dikurangi nomor atom. Nah, ini dia misalnya karbon itu memiliki massa atom 13, nomornya 6. Nomor atomnya 6 ya. Nah, kemudian neutronnya berapa? 7. Karena 13 dikurangi 6, 7. Kemudian nitrogen memiliki nomor atom 7, massa atomnya 14. Maka neutronnya 7. Nah, sama-sama 7 kan neutronnya. Jadi dikatakan itu adalah kelompok isoton. Ingat-ingat, isotop itu yang nomor atomnya sama, massa atomnya berbeda. Atau kalau lebih mudahnya, yang bagian bawah itu yang sama begitu ya. Tapi jangan terlalu diingat yang bagian bawah, nanti takutnya bisa-bisa nanti nomor atomnya diletakkan di atas kan nggak tahu begitu ya. Nah, jadi diingatnya isotop itu yang memiliki nomor atom yang sama. Kalau isobar yang memiliki massa atom yang sama. Kalau isoton itu yang memiliki jumlah neutron yang sama. Oke, paham ya? Nah, ini dia ada contohnya. Nah, yang pertama itu merupakan contoh isotop, di mana dia memiliki nomor atom yang sama. Cl sama-sama Cl gitu ya, memiliki nomor atom 17 dan juga 17. Nah, itulah yang dikatakan isotop karena memiliki nomor atom yang sama. Bisa juga ketika Cl17 dan O17. Nah, begitu juga bisa dikatakan isotop. Kemudian contoh yang isoton, memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, bisa dilihat bahwa P itu massa atomnya 31, nomor atomnya 15, maka neutronnya 16. Begitu juga yang S, massa atomnya 32, nomor atomnya 16, maka neutronnya 16 juga. Nah, itulah yang dikatakan isoton, bahwa isoton merupakan unsur-unsur yang mempunyai jumlah neutron yang sama ya. Jadi atas dikurangi bawah, atas kurangi bawah, atau massa atom dikurangi nomor atom. Nah, jika sama-sama neutronnya, maka itu dikelompokkan ke dalam isoton. Oke. Nah, yang isobar itu yang memiliki massa atom yang sama, berarti yang atas. Oh, sama-sama 14 ini kan. Nah, diingat-ingat, kalau isotop itu yang nomor atomnya sama. Oke, isotop yang nomor atomnya sama. Yang bagian bawah ini ya, yang 17. Kalau isoton, jumlah neutronnya sama. Nah, dari P dan S, ini neutronnya sama-sama 16. Kalau isobar itu massa atomnya sama. 14 gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan berdiskusi lewat Google Meet. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.